Kayaknya agak seru nih Bang, mainan hari ini nih Bang. Seru ya? Seru Ya, banget. harus tetap hati-hati. Tetap harus hati-hati kita Bang. Marah jadi merah. Dari marah ke merah. Waduh, emang Soalnya merah. kita bahas ini partai merah. Partai merah. Ini. Ya, kurang lebih. Kayaknya sih ini ya. Ini. Ya, ini. Gimana nih? Awalannya Ger, kita bedah dulu dari kasus awalnya dulu ya kan. Ada runutannya emang. Iya, jangan langsung kita bahas yang sebenarnya jauh. Pembahasan kita sampai DPC nih. Apaan tuh? Ketua. Ada bumbu DPP lagi. Emang mulainya ngapa sih? Apa Ger? Coba Ger. Kasus apa nih yang kita mau goreng hari ini? Jadi kita hari ini mau bahas soal anggota DPRD Oknum ya. Oke, oknum anggota DPRD dari Partai Merah ya. Oh, Begitu iya, ya. Partai Merah. Aman ya? Aman. Oke. Yang diduga berbuat asusila ya ke seorang siswi pelajar siswi SMP ya. Ya sekarang sih kasusnya udah masuk dalam persidangan, udah ketiga kali ya. Sidang ketiga. kali. Udah ketiga kali nih di sidang nih. Soalnya yang terakhir eksepsinya ditolak sama JPU. Sama jaksa ya. Ya. Ya ini menarik nih kasusnya nih. Menarik Dah. banget. Ini pertama ada di Kota Depok seorang oknum anggota DPRD, wakil rakyat loh. Mana lu? Pertama nih ya berarti di Depok Pertama. ya? Sejarah Pertama ini. yang terjerat kasus beginian. Iya, maksudnya. Pertama yang terjerat kasus memalukan banget ini. Iya. Banget. Gimana Ger? Awalnya gimana sih? Bisa Jadi terjadi gitu? ya ini jadi awalnya ini kasus ini mulai mencuat ke publik itu setelah adanya laporan ya ke Polres Depok terkait perbuatan asusila ini yang didampingi oleh salah satu kader Partai Merah ya. Ya. Advokasi. Mengadvokasi gitu. Ini antara merah sama merah, maksudnya Iya, dalamnya jadi itu sibuk ya. Terduga pelakunya ini dari Partai Merah. Nah, oke. pelapornya dari Partai Merah juga gitu ya. Ada apaan tuh? Pelapor atau pendampingnya nih? Ya pendamping. Pendamping pelapor. Pendamping pelapor. Pendamping pelapor, Siap, bukan siap. pelapornya. Siap. Nah, kemudian kasus Polres Metro Depok ini sebenarnya udah menetapkan tersangka ya ke anggota dewan ini, tapi Awal tahun itu. di awal tahun ini ya. Lagi pilkada rame. Lagi pilkada Iya, rame. baru beres ya. Itu. Dan ternyata setelah ditetapkan tersangka ini nggak langsung ditahan ya. Lama. Lama. Kita Apa sih nanyain yang mulu kan. Untuk kita sadar tuh 4-5 hari di ujung tuh kita sadar tuh Bang. Kalau enggak mah lolos kali ya. Jadi kasus ini cukup membuat pusing teman-teman wartawan yang piket ya. Nelpon terus. Telepon terus. Habis itu kita kalau konfirmasi ke yang bersangkutan nggak pernah pernah diangkat, Pak? bukan nggak pernah diangkat. Kayaknya pilih-pilih. Oh, pilih-pilih. Pilih media. Tapi emang benar teman-teman di lapangan itu dapat Sorry nih gue sambil agak nggak enak badan. Batuk mulu. dapat temuan itu cukup mencengangkan ya kalau dibilang ya dari temuan teman-teman ya konfirmasi terus coba ngelakuin investigasi tipis-tipis begitu. Ternyata dalam kasus ini teman-teman lapangan juga banyak temuan yang mencengangkan. Beruntungnya benar tadi yang tadi dibalikin. Beberapa waktu sebelum kasus ini mau sirna, Nggak kebayang, maksudnya udah mau hilang aja. udah dikit hilang. Mau dilupain. Mau lupa kan. Tiba-tiba emang redaksinya Radar Depok di tengah malam gitu Dapat ilham. dapat ilham Bang. Gitu. Oke, besoknya coba kita konfirmasi, kita coba cari ke beberapa sumber terpercaya begitu ya Bang. Wah, dapat kejutan yang mencengangkan. Banyak deh. Mungkin gua spill bisa di temuan itu salah satu korbannya diajak tinggal bareng sama pelaku. Ini kan ngaca. Sama orang istri pelaku Iya, sama istri pelaku nih entah Berarti ada apa. upaya-upaya Yes. untuk lolos lah ibaratnya Iya. gitu ya. Walaupun dari balik jeruji dia tetap bermanuver ya begitu ya dengan segala macam cara ya begitu ya. Itu poin pertama korban diajak tinggal bareng sama istri dari pelaku Terduga terduga pelaku betul Bang. Terus yang kedua
kuasa hukum korban yang hampir katanya sama, kuasa hukum korban sama pelaku ini sama. Ini unik banget. Ini satu temuan yang unik dari teman-teman di lapangan gitu ya. Entah mereka teman-teman itu investigasi secara serius ya, karena emang kasusnya juga serius harus jadi perhatian kita ya. Apalagi terduga pelakunya juga ya orang yang punya Power bang, ya, betul pasti bang. lah. Orang yang punya power yang bisa main sesuka hati gitu ya. 2 periode loh. Oh iya, betul. 2 periode ya. Benar. Dan satu-satunya lagi di dapil yang terpilih dia lagi. Iya. Nah, ya. Makanya gerasak gerusuk di dapilnya ya mungkin ya. Itu udah mulai kelihatan ya. Tapi kita sabar dulu untuk bahas ke sana. Kita bahas ke kasusnya. Emang beberapa teman-teman dapat temuan yang emang cukup mencengangkan yang tadi dibilang, korban tinggal sama pelaku, kuasa hukum korban sama. Terus kita masih dalami soal ini, dugaan tentang mengalihkan korban dari Kota Depok ya. Jadi bukan menghilangkan ya, bukan ya. Yang perlu digarisbawahi bukan menghilangkan, tapi memindahkan korban supaya speak up-nya dibatasi ya. Ya, terbatas, teredam gitu ya. Karena keluar dari Depok. Keluar gitu. dari Depok, Bang. Kebetulan emang teman-teman luar biasa juga, teman-teman di lapangan dapat itu, akhirnya ya pelimpahan lah. Ya. Dari berita itu akhirnya terjadi pelimpahan. Itu sorry gue potong. Itu 4 hari atau 5 hari sebelum waktunya habis ya? Sebelum masalah waktunya ya? habis, Bang. Kita beritain habis. jebret. Bukan habis apa? Durasi tahanannya apa? Ya. Durasi ya. Apa sih namanya tuh? Masa tahanan gitu. Iya, masa tahanan tahanan. udah habis. Penangguhan. Kalau di situ mungkin kalau di situ nggak bisa terbukti atau nggak ada yang gerasak Bisa lolos gerusuk, kali ya? lolos mungkin, Bang. Ya kan awalnya kan kita beritain juga Mungkin. langsung HL itu kan, jejer. Nah, di hari itu juga, ya coba Net gimana? Nah, jadi gini, kita ngerancang soal berita itu di malam. Besokannya kita coba terbitin tanpa ada orang. Kita juga nggak tahu kenapa teman-teman media nggak ada yang Ngelirik. memberitakan itu ya, walaupun sudah ditetapkan sebagai tersangka sama Polres ya. Nah, di situ ada beberapa waktu yang emang hampir luput. Tapi untungnya malam itu pembahasan redaksi untuk kasus ini karena ya cukup miris kasusnya dan jabatan pelaku gitu ya, dia bisa berselancar dengan enak gitu kalau tanpa kita kawal gitu. Di hari itu terbit ya, misalnya hari ini terbit, di malamnya kejaksaan ngasih PDF tuh ke kita secara pribadi. Yang ditanya sama Mas Gerard, ini udah disebar luas belum? Belum. Ini baru di radar doang. Gitu, langsung lah kita kemas gitu. Ya mungkin ya beruntungnya ini bisa jadi efek dari pemberitaan kita yang emang kita kawal begitu, yang emang seharusnya hukum harus dijalankan. Ya, gitu karena ya. kan kita emang berpihaknya ke korban. Korban, Kita ya. berpihaknya ke korban itu aja. Betul, harus ke korban karena korban Ya tadi di bawah umur. di bawah umur, Bang. Betul, Bang. Jadi Bang Arnet tadi udah spill adanya upaya dari oknum dewan ini yang dari Partai Merah ini untuk lolos lah dari jeratan hukum. Nah, ada satu rentetan peristiwa ya setelah oknum dewan ini ditetapkan tersangka oleh Polres. Ya kan ada suatu kejadian yang bikin apa ya publik itu jadi apa ya namanya ya Bertanya-tanya. ya bertentangan karena oknum dewan ini datang ke salah satu organisasi wartawan yang ada di Depok Ya. sambil membawa orang tua si korban dan orang tua si korban ini ibunya ini adalah pelapor. Ibunya ini pelapor kasus ini gitu. Ya. Nah, setelah ditetapkan tersangka Ger, apa- bikin di sini, Be. Ger. Oke. Nah, iya. oknum dewannya ini datang sama ibunya gitu, tiba-tiba klarifikasi ke kantor organisasi wartawan di Depok ini, dan orang tuanya ibunya ini malah membela si terduga pelaku ini gitu. Memang kalau kita bicara hukum itu kan nanti adanya di pengadilan gitu ya, pengadilan yang memutuskan, tapi kan sikap dari orang tua ini yang diseselin gitu. Dan ini juga disinyalir bagian dari upaya-upaya juga supaya lolos dari jeratan hukum. Iya, menekan. Iya, benar. Kan hukuman. Dan fun fact-nya lagi
dari Polres ke Kejaksaan untuk kelengkapan berkas ini. Lama loh itu. Lama. 5 bulan, Bang. 5 bulan. Bolak-balik Wow. terus. Gantung ya. Nyaris, makanya nyaris Nyaris lenyap itu. itu. Nyaris Oh, lenyap itu. Gunting itu. Nah ini waktu kebetulan gue itu hadir di kantor organisasi wartawan tadi tuh ya. Jumpa pers. Ya untuk Oke. ya, untuk meliput gitu ya kan. Dan ternyata ya kasus asusila ini ditunggangin juga nih ternyata nih ya Bang. Di balik itu Bang. ada upaya-upaya ya. Iya. Politis. Ada Politis. Iya, politis. Makanya kan yang mendamping itu kan dari dalam juga. Iya. Orang dalam juga. Nah, Satu partai, satu dapil nih Bang. Oh, jadi rebutan kursi nih Bang ceritanya nih ya Bang. satu Ini kursi partai, satu, kursi dua nih. Kayaknya yang dapat kursi ketiga. Nah, Apa pengen isu PAW? emang ada arah ke situ. Udah mulai. Iya, arahnya udah mulai Nah, ke itu sana. ini dapat informasi di tanggal 13 Juni 2000 kemarin nih, 2025 kemarin Bang, nih. betul. Itu ada pertemuan Khusus antara PAC Internal. Internal partai. Internal partai. internal partai. Itu ada upaya-upaya untuk merekomendasikan lah ya. Ini dianggapnya RK inilah ya, oknum anggota dewan ini sudah mau dilengserkan dengan upaya PAW, dan di situ udah ada tercetus nama, tapi akhirnya diketahui lah sama pusat nih, maksudnya Partai Merah Pusat, malah justru diketawain Karena salah. karena salah. Karena Ideologi dia nggak seperti itu. Iya. Oke. Ini orang dalam dia ngomong. Salah prosedur. Prosedur. Orang pusat nih ya, Orang bukan pusat. lokal lagi nih ya. Bukan. Jadi ini benar. Jadi setelah bergunjingnya masalah ini, Bang. Ya. Jadi Partai Merah ngambil sikap Ah, buat bikin pertemuan secara internal. 13 Juni itu. Yes, Ya. yang tadi Abang baca. malam loh. Pertemuannya malam jam 7. Pertemuannya malam, betul jam 7. Dan itu tertutup ya, maksudnya nggak disebar ke teman-teman media atau enggak ke ya masyarakat lah begitu ya, atau kadernya mereka yang ada di bawah begitu. Ini emang untuk pembahasan menindaklanjuti setelah oknum DPRD berinisial RK ini ditetapkan tersangka Dan sudah disidangkan. dan sudah berjalan sidang. Langkah apa nih Partai Merah lokal Ceritanya nih dia mau ada bagus lah niat baik, tapi ternyata niat baik itu nggak bagus buat pusatnya. Iya, karena pusat nggak minta itu. Nggak minta itu. Nggak minta. Malah justru pusat itu, kalau dari informasi yang gue dapat dari orang dalam Di pusat. justru mereka itu pengen kader yang ada di Partai Merah di Kota Depok ini mendukung lah. Maksudnya gimana upayanya biar kasus ini bisa terminimalisir lah, Ya. ibaratnya gitu. Bukannya justru ada upaya-upaya untuk PAW itu sih. Benar, Ya, ya. tapi kita tegaskan tadi surat itu kita konfirmasi juga kan. Kita konfirmasi ya, kedua konfirmasi orang. Bang. Konfirmasi. Punten, izin. Ini pribadinya juga sempat kita konfirmasi ke pimpinan Partai Merah di Kota Depok. Sekretarisnya juga kita Ya, wawancara. beberapa orang ini Sekretaris yang pimpinannya tadi udah kita konfirmasi. Udah kita konfirmasi. Tapi emang nggak mau ngomong. Dia Tapi belum. arah upaya itu ada lah gitu. Ya, dia nggak ngejawab sih ya. Jadi gua konfirmasi itu hari ini kemarin sekitar Surat ini keluar juga kita konfirmasi saat Surat itu. ini keluar kita Yes, konfirmasi, yes. tapi Jadi- nggak mau ngomong karena ya itu karena ranahnya dalam kan Ya, mungkin gitu. jadi kita konfirmasi emang belum ada respon, makanya kita coba cari tahu. Bener Bang, ternyata apa yang dibahas sama Partai Merah di lokal itu beda arti atau beda maksud sama apa yang diinginkan Partai Pusat. Merah di pusat, Nah. begitu. Terus juga teman-teman di pusat juga nanya ya, bukan soal kasus ini ya, tapi soal kepilkadaan Pak Wali Kota ya, soal sikapnya Partai Merah terhadap Pak Wali Kota yang terpilih sekarang. Itu seperti apa gitu jadi kan? poin itu yang paling ditunggu sebenarnya. Malah itu ya. Jadi bukan itu. Udah berjalan pemerintahan ini maksudnya. Betul, betul Bang. Ya. Iya. Kan udah berjalan lumayan Jun, udah mau Iya, 6 bulan iya. lah. Iya, Udah 6 bulan 7 bulan. 100 hari berarti hitungannya udah lewat Udah ini. ya? lewat. 4 bulan, 4 bulan. 4 bulan, 5 bulan Jadi ya. ya seperti itu, kurang lebih kayak begitu. Nah, gonjang-ganjingnya juga
setelah PAW setelah adanya kejadian ini atau kasus ini, Partai Merah ini sedang mencari sosok pemimpin DPC nih Bang. Belum, jangan ke situ dulu. Oh, jangan. Belum. Maksud gua, ini kan ada PAW nih. Di situ ada nama-nama yang memang sudah disiapkan. Ya. Maksudnya sudah disiapkan. Ya, kalau secara aturan kan memang Suara terbanyak kedua. Yes. Tapi ternyata Enggak juga ya. enggak juga. Kemauan pusat. Kemauan pusat. Kemauan Iya, pusat balik lagi. nggak mau kayak gitu. Kenapa seperti itu? Karena yang melaporkan itu juga orang situ juga. Ya. Itu. Dari dalam. Jadi ada, maksudnya ibaratnya teman makan temen. Dan ini nggak masuk ya di ideologi Partai Merah gitu. Nggak ya, Bang? masuk. Nggak masuk, nggak kena ini. Harusnya kompak. Iya, Harusnya kompak Mestinya mereka. kompak. Iya. Di saat kader atau temennya dalam terpuruk, mereka harus mendampingi secara jelas. Itu yang tetap bukan membela yang salah tapi Ya enggak Bang. Enggak. menunjukkan kesulitan dulu aja. Kesulitan di internalnya mereka. Makanya gitu. pusat minta sebenarnya sikapnya dari pemerintah kepada atau enggak minta sikapnya Partai Merah. Ya, Partai Merah minta sikapnya dari pemerintah begitu. Tapi ternyata yang dibahas soal PAW, padahal kalau PAW mereka harus solid, Iya. harus Nunggu. Kalau PAW itu nunggu. Nunggu. Ya Tuan pokoknya ya. pokoknya Ini pusat, apapun pusat. Tuan Ratu. Oh, Tuan Ratu. Tuan Ratu. Kanjeng Mami. Nah, memang yang Aret bilang tadi dari PAW itu ada hembusan juga lah. Ini Ada, kan Bang. Partai Merah ini juga mau kongres, tapi kongres itu menunggu bos keduanya ini selesai di pengadilan juga di pusat. Oke. Jadi selesai itu baru ada kalau bahasanya kalau di Partai Merah apa Jun? Habis kongres tuh kongres terus ya Rapimcap. Rapimra ya apa sih namanya itu? ya Rapimnas gitulah pokoknya dari pusat provinsi terus Kota ke kabupaten. kota kabupaten. Nah di Depok ketuanya juga bukannya diincar ya, maksudnya udah berapa tahun ini kan prestasi dari Partai Merah di Kota Depok ini kan Agak turun ya. turun ya. Perolehan suara nih ya, Bang. Iya. Evaluasi. Jadi Partai Merah itu berlandaskan evaluasi. Evaluasi. Bang. Jadi berkacanya dari situ ya, dari Iya, kursi, kursi. dari upaya di fraksi Yes. dapat komisi apa Ya, ya kan kayak gitu-gitu ya, lah, kayak ya. gitu ya. Jadi itu yang jadi Acuan pusat tuh seperti acuan itu. pusat tuh masuk itu. Jadi percuma juga ya kayak lu lip service kalau kata Bang Jun, jadi servis Ngebagus-bagusin sekedar doang dulu, aja. ya. Iya. Tapi ternyata catatan dan datanya selama Bertolak belakang. iya Bang, jadi bertolak belakang. Karena Ya evaluasi by data lah itu. ya harusnya evaluasi by Pakai data. angka-angka susah. Pakai angka, betul begitu. Siapa orang yang ini pengganti ketua partai di Kota Depok nih yang merah ini? Oh, Jadi langsung ketua partai atau PAW-nya dulu nih, Bang? PAW. PAW. Kalau PAW orang lokal apa orang pusat nih? Ya, Yang jadi ketua. Enggak, jadi ya, PAW yang masuk. ketua dulu enggak. Bukan PAW dulu, ternyata sebenarnya kalau ketua Bang. ketua dulu, Ketua dulu DPC karena dulu, ketua iya, DPC benar, itu benar. mempengaruhi putusan PAW. Ya kan, Gitu. Setahu gua kayak PW itu tanda tangan ketua DPC juga deh. Oh, berarti kan DPC dulu kan. Nah, Setahu gua bener nggak sih itu? Iya, kayaknya kan Bener, harus ada rekom dari ininya kan. Iya, Bang. Nah, Jadi kuncinya ada di ketua Partai Merah Depok. iya, siapa? Belum. Enggak. Sekarang mah masih. Kalau ini masih. Sekarang masih. Tapi kalau Ntar informasi setelah- gua memang digantikan Oke. karena dari evaluasi Hasil evaluasi. dari evaluasi itu seperti Iya, kursi, iya. seperti fraksi, seperti Tapi memang juga udah lama. kok. udah lama memang Yes, sudah lama. regenerasi lah. Harus Ada regenerasi. evaluasi dan artinya memang sudah ada yang mau digantikan. Bukan orang lokal, Orang pusat. orang pusat yang dilokalkan. Orang pusat yang ditaruh lokal satu. Gue tahu nih kayaknya. Kalau Apa sering, saya- apa ini sering udah kencing. warawiri di Depok juga kayaknya sih. Iya. Udah sering kenceng dah. banget ini, udah kenceng banget. Pokoknya udah kenceng banget dah. Aduh. Susah dibendung lah ibaratnya gitu. Karena upaya-upaya dia juga nggak kecil lah gitu kan. Ya. orang pusat ini punya lawan, Bang, di lokal ini. Wah banyak, cuman Banyak. dia memang Tapi kan- pegangannya tinggi lah gitu. Karena kan memang proses pemilihannya tidak
tidak berdasarkan voting tapi kan ditunjuk. Tunjuk. Iya. Betul Bang. Kalau Partai Merah ditunjuk dia. Tunjuk dari pusat. Jadi Udah, itu aja. ditentukan, misalnya gitu bahasanya, ditentukan ketua, sekretaris, bendara, udah, sekian. jalanin deh ini, tuh. nah yang di bawah harus jalanin. Nggak ada ininya lagi apa? Nggak boleh. Cacicus lagi. Nggak boleh ya, Nggak ada membantah. nggak boleh ngebantah mereka itu, benar. Nah, benar. setelah kongres, maksudnya setelah pemilihan itu dia ditetapkan, baru ada PAW. Nah, PAW ini siapa ya? Gimana pengarahnya? Siapa nih kira-kira? Kalau PAW, kalau upaya PAW, maksudnya gini. Kalau di pusat itu, informasi yang gue dapet ya, maksudnya memang udah pasti PAW, tapi bukan orang itu juga, maksudnya bukan orang nomor 2 juga, bukan orang nomor 3 juga, bukan orang nomor 4 juga. Karena ketua terpilihnya nanti. Bisa jadi makin kuat. Bisa jadi, ya, makin liar. Namanya politik kan kita nggak tahu. Iya kan? Ternya. Upaya-upaya itu kan ada lah, ya kan? Iya. Jadi- Apalagi emang yang dekat lagi ya sama pusat ya. Jadi combo nih ya di ketua DPC Langsung megang. duduk di anggota dewan sebagai Langsung megang. dewan yang terhormat. Dia sendiri. Tapi belum tentu juga. Siapa tahu Iyalah orang pusat, ya lo kan udah DPC mungkin Ya. ya udahlah PAW-nya orang ini dulu Oke. separuh waktu. Ya kan nggak bisa juga kan paruh waktu itu kan misalnya 2,5 tahun bisa juga. Itu kan ada upaya-upaya seperti itu kan namanya politik itu kan fleksibel. Ya dinamis. Ya. Jadi Terus? kalau ngomongin PAW gitu ya, gua nggak mau bahas soal ini bang, soal orang pusat tadi ya. Nah, Ya. Tapi gue mau ngobrol ke lokal ya sih, lebih ke lokal. Jadi waktu orang tua si korban ini sempat gue wawancara ya waktu itu, gue tanya soal kasus ini gitu. Oh, dibalik lagi nih. Nah, balik Oke, lagi oke. sedikit kita mundur ke Masih belakang. penasaran ya? Jadi gini, kasus hukum ini politisnya itu tuh kenceng banget ya, memang kelihatan di awal gitu. Karena dari sikap orang tuanya ini udah mengindikasikan lah gitu. Bahkan orang tuanya itu ibunya menyebut, saya tanya kira-kira apa sih motifnya ini di belakang ini gitu. Ya politik gitu, yang ngerebut kursi intinya. Orang tuanya ini ya tadi membela si terduga pelaku gitu. Dari awalnya dia yang ngelaporin si terduga pelaku, sekarang dia jadi ngebela si terduga pelaku gitu. Iya itu Nih, pasti itu pasti udang di balik bakwan. Enak ya? Enak. Kan enak makanya berubah. Jadi kayaknya kenapa si ibu ini berbalik arah di luar politis itu ya? Ternyata ada informasi yang menyebutkan bahwa si korban ini mendapatkan uang uang sejenis Pemberian lah ya. iya pemberian lah atas kasus ini gitu ya kan? Biar adem-adem aja. Gitu. Jangan kenceng-kenceng gitu. Cuman sama si korban ini ya kan, jadi ceritanya ibu dan ayah si korban itu pisah rumah gitu. Awalnya si korban ini sama ibunya gitu tinggalnya, makanya kenapa sampai dia bisa ketemu sama si Oknum ini. oknum dewan ini. Ternyata ibu korban ini merupakan salah satu kader Partai Merah juga ternyata. Oh, masih satu ini Iya, ya berarti ya. Nih Partai Merah ini. Bukan tim ses ya? Tim ses nggak sih dia? Tim ses sih. Tim sesnya anggota dewan ini gitu. Oh, berarti orang tua korban tim sesnya pelaku. Ya, jadi dari kader bukan kader ya, caleg yang satu dapil nih sama anggota dewan ini, ketika isu ini mencuat gitu ya kan. Nah, dari lawan politiknya nih Bang, lawan satu dapil ya Bang, satu partai, satu dapil, ada yang melihat celah gitu ya kan. Untuk bisa nih kita goyang nih kursinya nih si anggota dewan ini gitu. Ya kan? Nah, akhirnya ya itu tadi lah, akhirnya kenapa si orang tuanya ini akhirnya bisa berbalik arah gitu. Karena menurut ibunya ya kan, lawan politiknya anggota dewan ini, lawan politiknya RK ini punya hasrat untuk merebut bangku ini nih. Yang jelas sih bukan orang pusat ya, dia masih lokal-lokalan aja. Masih lokal. Satu dapil nih. Keras banget. Satu dapil. Keras banget. Kira-kira kalau head to head sama orang pusat kira-kira gimana nih Bang Fahmi?
Orang pusat sama head to head. Kayaknya sih upaya yang satu dapil ini udah kebaca sama orang pusat. Informasinya yang gua dapat, akrobatnya dia, upaya-upaya dia menggulingkan RK ini itu udah kebaca. Makanya dia sempat dipanggil sama orang pusat dan sudah dapat hukuman juga. Gua nggak ngerti ya hukumannya seperti apa. Cuman dia orang pusat ini nginfoin ke gua, pokoknya dia udah dipanggil, udah dapat sanksi juga. Jadi ketika nanti ada PAW, dia udah pastikan bukan dia orangnya. Karena apa? Ya di dalamnya yang tadi gue bilang, dia udah makan temen gimana nanti gitu. Bisa dibilang upayanya sia-sianya nih kayaknya. Ya begini aja udah, makanya kita lihat aja nanti di ujungnya nih, ya kan. Tapi sih informasi gue ya lumayan lah, kayaknya arah-arah seperti itu adalah memang gitu aja. Jadi kita dapat bisa kita sebut bahwa yang kuat itu yang dari pusat ya bang. Kayaknya saat ini kita nggak tahu ya kan. Melihat kondisi yang ada gitu ya. kan. Kan ada kemungkinan nggak tapi kira-kira kalau dari hukumnya gitu bisa lolos anggota dewan ini bang dari jeratan Dihukum? hukum? Enggak lah kalau Kalau Nggak bisa lah. kan udah dia kemarin udah ngajuin apa sih pertama tuh Eksepsi. sebelum eksepsi Pra-peradilan. pra-peradilan ditolak. Oh, iya. Ditolak. Pra-peradilan ditolak, eksepsi ditolak. Ya artinya kan ada hukuman nanti ya, nggak tahu bisa nanti. udah jelas kesalahannya ada. Iya benar bang. Udah, Dari dua ajuan dia itu. Ya, ya. sampai dia sampai pengadilan juga udah terbukti berarti ada permulaannya emang terang gitu. Itu berapa sih ancamannya? Kalau nggak kuat mah kejaksaan juga kagak bawa ke pengadilan kali. Mungkin itu juga yang mempengaruhi tadi ya pemberkasannya lama gitu ya bang. Mungkin ya Mungkin. mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Ya kan waktu itu satu itu bolak-balik kejaksaan, Polres balik lagi Ya akhirnya ada bolak-balik 10 lengkap kali. bawa langsung sama kejaksaan ke Tapi pengadilan. katanya kayaknya Adiaksa ini yang mau bermain. Padahal Polres sudah udah gencar banget ya lu asusila lu enak aja lu. Gitu modelannya. Jadi upaya apa yang dilakukan nih? Nah makanya Adiaksa yang mau ini nggak jadi barang. Enggak kata Polres masih jadi balikin lagi. Oh ya udah dah. Gitu. Ya, Terakhir ya. Udah sampai sidang 3 kali. 3 kali bang. Emang kalau udah sidang mah udah bener ya bang. Emang bener. Ini kata Bang Jun. Kalau emang udah nyampe sidang berarti ada Ya iyalah. poin tentang tindak pidananya. Statusnya udah terdakwa. Terdakwa. Sepakat saya. Saksi tersangka terdakwa. Paling hukumannya aja. Hukumannya. Paling Oke, hukumannya aja. Agak berat memang. Agak berat. Karena kan Ini anak. perlindungan anak. 5 tahun ya? Tapi kemarin Ya, ancamannya lucu bisa nih, segitu. Pak. Nih ada teman kita nih Dika yang datang ke pengadilan. Ini lucu nih bang. Kenapa dia? Warga salah satu kecamatan ngedukung seakan kayak dibikin kayak drama Korea gitu ya. Gimana drama Koreanya nih? Iya jadi ada warga Udah kayak pahlawan jadi. Iya modelnya gitu bang. Di setting terdakwa tapi warga dia pakai suara warga buat ini pahlawan gua. Dah kocak juga. Tapi suara kan biasanya dibeli ya? Ini dibeli nggak nih? Nah. Tapi anehnya Iya. ketika kita konfirmasi nggak mau. Nggak mau. Itu Dia pilih media. Itu yang Dia gue pilih media. bilang awal pilih-pilih media. Ya. Pilih-pilih media. Hari Mungkin- gini pilih-pilih media. Pilih-pilih Aduh. media. Mungkin kalau naik di radar jelek mulu kali. Nah, seneng banget radar kalau Nggak pilih-pilih masalah. media mah. Begini ya, Kita mah fair aja. Kita Oh, iya. konfirmasi ya, kita radar ini bukannya buat menjelek-menjelekan orang untuk menjatuhkan orang. Enggak, kita ini sebagai pengawas lah. Kalau ada yang salah, ya kita benerin, kita lurusin gitu. Bukannya Dan sekali lagi, kalau salah terus ini bukan orang kita, bukan orang gua, ya enggak gitu. Enggak. Ya, kita media independen sendiri Iya. ya udah. Salah ya salah lu, hukum ya dihukum. Dan Jadi- sekali lagi kita nggak butuh keterangan dia. Yang Yes. penting kita udah upaya. Yes. Ya, Kalau nggak mau siap. nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Benar bang. Padahal kita udah ngasih wadah nih lo ngomong di tempat Bener, Bang. kita space di media kita untuk lo ngomong. Ya. Tapi kalau lo nggak mau nggak apa-apa. Gue nggak butuh-butuh banget. Ya, benar bang. Artinya kode etik jurnalistik kita Terpenuhi. sudah terpenuhi. Dijalanin. Udah gitu aja. Kita jalanin. Aman dah. Dong. Percuma kita punya sertifikat Dewan Pers. Cuman kita kayaknya. Oh yes, jelas lokal. Cuman kita. Media mana yang verifikasi? Semua. Yang Depok administrasi dan faktual. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Cetak online lagi. Nih kayaknya udah habis nih barang. Udah habis ya? Habis nih barang. Tapi udah. Jangan di semua kita tayang di koran juga Koran soalnya. juga belum ya? Iya. Oke dong. Sabar. Sabar, biar jadi literasi warga Depok meningkat. Yoi. Baca koran. Oke, gimana? Ada ini nggak saran masukan apa dengan adanya kasus inilah
Ini kasus pertama kali oknum seorang dewan asusila pula lagi. Oke, dari Bang Pami gimana Bang masukannya? Dilempar lagi. Dilempar lagi. Oke, Iya. pertama. Dari Gua gue. pertama, yaudah gua pertama. Gue juga boleh. Gua pertama. Oke. Ya kita menyayangkan lah anggota dewan itu dipilih masyarakat dan suaranya juga kan dia jadi anggota dewan juga kan gak dikit ya suaranya dan mengeluarkan duit banyak. Masa jadi panutan yang seperti ini gitu. Dan kalau di hukum ya diusahakan ini semua selesai. Maksudnya harus ada hukuman yang setimpal. Ya entah 5 tahun, 4 tahun, 3 tahun, 2 tahun. Yang penting ada hukumannya karena ini merusak nama dia sendiri, konstitusinya gitu aja. Partainya. Nah, termasuk. Nah, kalau yang PAW dan DPC itu sih kayaknya bakal seru tapi kayaknya emang dia ini orangnya. Udah gitu aja. Ya tunggu episode yang Iya, selanjutnya. iya. Oke. Ya kalau gue sih prinsipnya kita Radar Depok berpihak ke korban. Dia itu doang. Satu ya itu ya. Korban nggak aja ada udah. urusan yang lain. Nggak ada. Karena dari awal pun kita karena kita punya anak. kita bikin berita kayak gini juga waktu itu di pilkada diarahinnya waktu itu ini politik enggak. Peristiwanya kita ngangkat enggak. Enggak. Kita berpihak ke korban aja karena itu tadi anaknya di bawah umur, perempuan, masa depannya masih panjang. Yes. Di luar itu enggak lah kita pikir. Kita berpihak ke korban aja. Pokoknya kasus pacaran Depok. Kalau gue paling ini aja sih nitip pesan untuk yang mulia yang terhormat majelis hakim Ya, supaya artinya dalam pengambilan putusan untuk kasus ini semoga ya dan harusnya sih seadil-adilnya gitu ya artinya memberikan ini kepada korban gitu itu aja sih paling. Oke. Kalau tadi Bang Jun secara hukum, Gerald secara politik, mungkin Bang Fahmi secara sosial. Kalau gue pribadi pengen pesan maksudnya Partai Merah. Partai Merah. Kalau emang ada peristiwa tanggung jawabin. Kalau emang harus ada PAW selesain. Kalau emang harus ada ganti ketua DPC, selesain supaya PDIP bisa memerah lagi. Partai Merah bisa semakin merah lagi di sini. Itu aja. Jadi Bang Arit darahnya merah. Kayaknya begitu. Kayaknya mau begitu. Habis Habis Partai Merah mau kita bahas partai mana lagi nih? Ada lagi partai bola dunia kah? PK. Yaudah. Udah. Kita Oke, kita deadline lagi. Yuk. Terima kasih. Terima kasih.